Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Mustafa dengan NIM 24002039 dari Prodi Bisnis Digital kelas karyawan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode SAW atau Simple Adaptive Weighting. Metode SAW merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Dalam metode SAW diperlukan proses normalisasi data agar setiap kriteria memiliki skala yang sama sebelum dilakukan proses perhitungan dan penjumlahan nilai. Dengan demikian, hasil penilaian menjadi lebih objektif dan adil. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam metode SAW. Langkah pertama yaitu penentuan alternatif dan kriteria. Alternatif merupakan pilihan yang akan dibandingkan, sedangkan kriteria adalah aspek penilaian yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik. Pada tahap ini, kita harus menentukan apa saja yang menjadi dasar penilaian agar proses pengambilan keputusan lebih terarah. Yang kedua, pemberian bobot pada setiap kriteria. Setelah kriteria ditentukan, langkah berikutnya adalah memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan setiap kriteria. Semakin penting suatu kriteria, maka semakin besar bobot yang diberikan. Pemberian bobot ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil perhitungan. Yang ketiga, normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala nilai pada setiap kriteria sehingga data dapat dibandingkan secara seimbang. Metode SAW, proses normalisasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kriteria benefit dan cost. Benefit berarti semakin besar nilainya semakin baik, sedangkan cost berarti semakin kecil nilainya semakin baik. Yang keempat, perhitungan nilai SAW. Setelah data dinormalisasi, dilakukan perhitungan nilai SAW. Perhitungan dilakukan dengan cara mengalihkan nilai hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Kemudian, seluruh hasilnya dijumlahkan. Nilai akhir ini menunjukkan tingkat kelayakan dari setiap alternatif. Langkah yang kelima, penentuan alternatif terbaik. Tahap terakhir adalah menentukan alternatif terbaik. Alternatif dengan nilai SAW tertinggi akan dipilih sebagai alternatif terbaik karena dianggap paling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam metode SAW yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, kita harus memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Cara yang dapat dilakukan yaitu melalui observasi maupun wawancara agar sumber masalah dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, hasil observasi dan wawancara perlu didokumentasikan sebagai bahan analisis. Pada tahap ini juga dibutuhkan pola pikir yang luas agar solusi yang dihasilkan lebih tepat. Yang kedua, menentukan kriteria dan subkriteria. Kriteria merupakan aspek-aspek yang dijadikan dasar penilaian dalam pengambilan keputusan. Data kriteria biasanya diperoleh dari pihak yang berwenang atau memiliki kompetensi terhadap masalahnya yang sedang dibahas. Penentuan kriteria sangat penting karena akan mempengaruhi hasil akhir keputusan. Yang ketiga, menentukan bobot setiap kriteria. Setelah kriteria ditentukan, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot pada setiap kriteria. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Nilai bobot biasanya berada pada rentang 0 sampai 100. Semakin penting suatu kriteria, maka semakin besar nilai bobot yang diberikan. Hal yang sama juga berlaku untuk subkriteria. Yang keempat, normalisasi bobot kriteria. Normalisasi dilakukan dengan cara membagi setiap bobot kriteria dengan total seluruh bobot.
Tujuannya agar nilai bobot menjadi seimbang dan proporsional sehingga dapat digunakan dalam proses perhitungan berikutnya. Yang kelima, memberikan nilai parameter pada setiap alternatif. Pada tahap ini, setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan masing-masing kriteria. Nilai dapat berupa data angka maupun data kualitatif. Jika data masih berbentuk kualitatif, maka data harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kuantitatif agar dapat dihitung menggunakan metode SAW. Langkah yang keenam adalah normalisasi data. Tujuan normalisasi adalah menyamakan skala nilai antar kriteria sehingga data dapat dibandingkan secara adil. Dengan normalisasi, setiap nilai akan berada pada rentang yang setara. Langkah yang ketujuh, menghitung rata-rata geometrik subkriteria. Jika terdapat subkriteria, maka dilakukan perhitungan rata-rata geometrik. Perhitungan ini bertujuan untuk memperoleh nilai yang lebih konsisten dari beberapa data yang ada. Namun, jika tidak terdapat subkriteria, maka tahap ini dapat dilewati. Yang kedelapan, membuat matriks ternormalisasi. Selanjutnya dibuat matriks ternormalisasi berdasarkan jenis kriteria, yaitu benefit dan cost. Kriteria benefit berarti semakin besar nilainya, maka semakin baik. Sedangkan cost berarti semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Pada tahap ini dilakukan perhitungan nilai rating kerja setiap alternatif. Langkah yang ke-9, menentukan nilai preferensi. Nilai preferensi diperoleh dari hasil perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan. Hasil akhir ini digunakan untuk mengetahui alternatif mana yang paling baik. Selanjutnya yang ke-10, semua nilai akhir alternatif akan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Alternatif dengan nilai tertinggi akan menjadi alternatif terbaik dan dapat dipilih sebagai hasil keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.